Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu taala. Kita masih membahas bab sujud sahwi, bab sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Hadis ke-271, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa anil Mughirah dan Mughirah bin Subah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza apabila syakka ragu ahadukum, salah satu dari kalian, faqama maka berdiri lalu berdiri fil raka'ataini, di rakaat yang kedua fastatamma maka menyempurnakan qa'iman berdirinya, fal yamdi maka telah lalu wala ya'ud maka apa yang telah lalu wala ya'ud tidak fal yamdi maka hendaknya dia lanjutkan wala ya'ud dan tidak kembali, maka dia lanjutkan wala ya'ud dan tidak kembali, wal yasjud dan hendaknya sujud sajadataini, dua kali sujud, wa illam dan jika tidak yastatimma menyempurnakan qa'iman berdirinya, fal yajlis maka duduk, wala sahwa alaih dan tidak ada lupa atasnya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Daraqutni dan Daraqutni, wal lafdzu lahu dan lafaz miliknya bi sanadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Baik, bismillah. Hadis ke-271, qala wa 'anil Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza apabila syakka ragu ahadukum, salah seorang dari kalian, faqama lalu dia berdiri fi raka'ataini, dalam dua rakaat. Maksudnya di sini idza syakka ahadukum, maksudnya ragu dalam apa? Ragu ya dalam kemungkinan bahwasanya itu bukan rakaat kedua, sehingga dia ragu apakah ini harus duduk tasyahud awal atau enggak, ya kan? Faqama fi raka'ataini, akhirnya dia pun berdiri di dua rakaat yang harusnya dia tasyahud awal. Fastatamma qa'iman, kemudian dia menyempurnakan berdiri, dalam artian dia sudah dalam kondisi sempurna berdiri. Kemudian dia ingat bahwasanya tidak tasyahud awal. Fal yamdi maka hendaknya dilanjutkan. Wala ya'udu dan janganlah dia kembali. Maksudnya jangan kembali duduk. Kalau sudah berdiri tegak, jangan kembali duduk untuk tasyahud awal. Wal yasjud dan hendaknya dia sujud sajadata ini dengan dua sujud. Fa illam yastatimma, dan jika dia belum sempurna qa'iman berdiri, ya dia belum sempurna berdiri, ya maksudnya ya dia belum berdiri jejek gitu ya, ya mungkin masih agak membungkuk ya. Kemudian langsung ingat, ketika itu apa? Langsung ingat, maka hendaknya dia langsung duduk selama belum berdiri apa? Sempurna. Wala sahwa alaihi, dan tidak ada sujud sahwi atasnya. Tidak ada sujud sahwi atasnya. Kenapa? Karena dia sudah duduk tasyahud awal. Ya. Karena dia sudah duduk tasyahud awal, dan kita tahu duduk tasyahud awal itu sebagai pengganti daripada tasyahud awalnya. Nah, kalau tasyahud awalnya dikerjakan, sujud sahwi menggantikan apa? Enggak ada ganti, maka tidak ada sahwa, ya tidak ada sujud sahwi. Wala sahwa maksudnya tidak ada sujud sahwi alaihi atasnya. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Daraqutni dan Daraqutni, wa lafdzu lahu, dan ini lafadznya Daraqutni, bisanadin dhaifin dengan sanad yang dhaif menurut Ibnu Hajar. Ala kulli hal, tapi hadis ini diamalkan dalam dalam prakteknya dan disahihkan oleh sebagian ahli hadis. Baik. Maka hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama atau enggak, yang pertama ya. Yang pertama. Ketika orang lupa duduk tasyahud awal,
ketika orang lupa duduk tasyahud awal dan baru ingat ketika dia sudah sempurna berdiri, maka tidak boleh dia kembali duduk. Duduk. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'ud. Dan dia sudah sempurna berdiri, maka hendaknya dia lanjut, jangan kembali duduk. Maka boleh duduk. Tapi kalau taruhlah orang itu kembali duduk. Kembali duduk. Maka apa yang harus atau apa yang berdampak pada hal tersebut? Efeknya apa? Ya, secara hukum. Maka dia juga ada dua kondisi. Kenapa dia duduk? Kalau dia kembali duduk karena lupa juga, lali hukumnya, atau dia nggak tahu hukumnya secara asal, sehingga akhirnya dia duduk, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia kembali duduk dan dia pun nggak lupa dan tahu hukumnya nggak boleh kembali duduk, maka sholatnya batal. Baik. Itu kalau dia imam atau sholat munfarid. Bagaimana makmum? Makmum burine iki. Imami logo mana? Makmum juga punya dua kondisi. Imam juga punya apa? Dua kondisi. Kondisi pertama, makmum punya dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau dia mengikuti imam padahal tahu itu bisa membatalkan sholat imam, dan dia mengikutinya karena lupa juga, lali hukumnya atau ragu-ragu, iki ya apa sebenarnya, lupalah hukumnya, atau memang secara asal nggak tahu, maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Kondisi yang kedua, dia tahu hukumnya, maka tidak boleh bagi makmum untuk mengikuti. Terus bagaimana? Ya dia tunggu dalam kondisi berdiri. Atau pilihan kedua, dia niat mufaraqah. Silahkan lanjutkan sendiri. Ya, nggak boleh ngikuti imam. Maka kenapa kaidahnya seorang makmum tidak boleh mengikuti imamnya jika tahu itu membatalkan sholat. Sama kayak kasus kemarin. Misalkan imamnya rakaat keempat terus ngadeg rakaat kelima, makmum boleh nggak ngikuti rakaat kelima? Kalau dia tahu ya nggak boleh. Kalau dia nggak tahu nggak boleh. Baik. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ketika seorang meninggalkan tasyahud awal dan teringat sebelum dia berdiri sempurna i'tidal, maka disunahkan untuk kembali duduk. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaih. Baik. Lanjut berikutnya. Hadis ke 272. Wa'an Umar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, laisa ala man khalafal imam, tidak khalfal imam. Di situ lamnya di sukun. Nangku nopo? Sami. Oh iya. Laisa ala man khalfal imam, tidak ada atas orang yang di belakang imam sahun, lupa atau sahwi ini Ustaz? Iya, sahun, kelupaan. Fa in saha, maka apabila fa in sahal imamu, maka jika imam lupa, fa alaihi wa ala man khalfahu, maka atasnya dan atas orang yang di belakangnya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wal Baihaqi, dan Baihaqi bi sanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Baik, berikutnya hadis yang ke-272. Qala wa an Umar, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala beliau mengatakan, laisa tidak ada ala atas man orang yang khalfal imami di belakang imam sahwun sujud sahwi. Ya, atau hukum sahwu. Atau hukum apa? Sahwu. Fa'in maka apabila sahal imamu, ya, imamnya lupa, fa'alaihi maka menjadi kewajiban atas imam, atau saha tadi, atau hukum kelupaan tadi, ya, atau sujud sahwi itu berlaku untuk imam wa ala man khalfahu, dan atas orang yang berada di belakang imam. Ya. Taib. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi bisa nadin dhaifin dengan sanad yang dhaif, ya. Meskipun sanadnya dhaif tapi ini diamalkan oleh para ulama. Taib. Maka di sini ada berapa ya? Ada beberapa pelajaran lah. Ada beberapa. Pelajaran pertama. Ya. Pelajaran pertama. Makmum ketika di belakang imam, ya, di belakang imam, ya, dan dia meninggalkan sesuatu, yang bisa diganti dengan sujud sahwi, maka tidak ada kesunahan baginya untuk sujud sahwi sendiri. Kenapa? Karena Nabi mengatakan laisa alaman khalfal imami sahwun. Tidak ada bagi orang yang berada di belakang imam sahu. Ya. Maka kalau misal ya, taruhlah, ya, makmum ini melakukan sesuatu yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Ingat, ini catatannya ada yang bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Maka tidak berlaku untuk yang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yaitu apa? Rukun. Enggak, rukun nggak mungkin harus nambahi, dia harus ganti ini rukun. Ini sesuatu yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya misalkan gambarannya, kalau misalkan taruhlah makmumnya ini, taruhlah dia lupa tidak membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Kita ingat tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad, baca tasyahud awal plus sholawat kepada Nabi, itu juga sunnah ab'ad. Taruhlah dia membaca sholawat ke tasyahud awal tapi nggak baca sholawat, jadi cuma syahadu alla ilallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, selesai kemudian dia berdiri bangkit ke rakaat ketiga, maka dia meninggalkan salah satu sunnah ab'ad. Apa itu? Sholat kepada Nabi di tasyahud awal. Maka ketika itu dia nggak perlu sujud sahwi sendiri. Kenapa? Laisa alaman khalfal imami sahun. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, sujud sahwinya imam adalah sujud sahwinya makmum, meskipun makmum tidak melakukan sebabnya. Sebabnya. Ya. Baik. Taruhlah misalkan gini, gambarannya gimana? Misal kita masbuk, dapat rakaat ketiga. Imam ini enggak tasyahud awal, tapi kita dapat di rakaat ketiga, dia sudah berdiri, kita baru masuk. Baik. Imamnya meninggalkan tasyahud awal. Apakah kita meninggalkan tasyahud awal? Tidak. Kan kari. Tapi imamnya setelah itu sujud sahwi. Apa yang kita lakukan? Sujud sahwi. Karena kaidahnya makmum mengikuti imamnya. Iya, makmum mengikuti apa? Imam. Dan itu wajib. Wajib mutaba'atul imam.
dan bisa membatalkan sholat. Kita sudah belajar di matan syarif, bisa membatalkan sholat ketika makmum tidak mengikuti imam dalam hal-hal yang dia sifatnya mukhalafatun fahisyah, penyelisihan yang terlihat sangat jelas sekali. Seperti apa? Imamnya sujud sahwi, makmum nggak sujud sahwi, bisa efeknya batal. Dalilnya apa ya hadis ini? Fa in sahal imam fa alaihi wa alaman khalfahu. Fa alaihi wa alaman khalfahu. Ketemu Ustaz hadisnya? Belum? Dari siapa riwayatnya? Enggak, sampean ketemu tak hadisnya? Sudah. Bab sujud sahwi. Ya. Ketemu. Riwayat siapa? Hadisnya saya coba sih. Sudah ketemu dah itu tadi? Belum, cuma babnya sudah, Pak. Oh, babnya sudah. Oh, sama ini. Hadis riwayat. Halaman 160 sekarang. Oh, persis. Persis kayaknya, sama kayaknya. Coba buka halaman 160. Nanti tidur masjid tak? Kapan tidur masjid? Salah kula kemis Ustaz. Saya dino? Ora Bu. Dulu burara ya Kak penis. Iya, gitu. Tapi kirangan laringkeun film mriki napa? Ulangkeun boten dhisik. Bacane arek. Ketemu? 160, halaman 160 sudah. Kalau di kitabmu paling hadis 339 ya? 496. Bu. Beda. Saya coba lihat. Apa nggak sama? Oh, kita zakah ya? Kadon. Kejauhan terus. Iya. Kita bersolah ya ini sujud sahwi. Ini nggak bisa ke bawah tak? Oh, iya. Baterai server is on. Oh, katin tak baterai ini satu. Wow. Ketika masalahmu terlalu banyak, tutuplah, lalu sujudlah, dan memohonlah kepada Allah. Oh, mungkin sama kayak ini kayaknya. 273. Coba cari hadis 273 mungkin. Ya, 273 coba cari aja. Baik. Lanjut, silakan. 273. Wa an Sauban, dan dari Sauban radhiyallahu taala anhu an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau qala bersabda, likulli sahwin, bagi setiap orang yang lupa, sajadatani, ada dua sujud, ba'dama yusallimu, setelah dia salam. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Majah bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Hadis berikutnya 273. Ketemu Ustaz? Sauban. 273. Sauban. Riwayat Abu Dawud. Lanjut aja Anas. Ya. Wa an Sauban radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, likulli sahwin, di setiap sujud sahwi, sajadatani, ada dua sujud. Ya. Ba'dama, setelah yusallimu, salam. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah bisa nadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Ya, dengan sanad yang dhaif. Taib. Maka di hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, likulli sahwin sajadatan. Setiap sahwu, maknanya setiap sahwu itu setiap kelupaan ada dua sujud. Ya, ada dua sujud. Secara zahir, hadis ini mengatakan setiap penyebab sujud sahwi itu ada dua sujud. Jadi kalau penyebabnya dua, sujudnya berapa kali? 2 kali. Secara zahir, likulli sahwin sajadatan. Setiap satu lupa 2 sujud. Kalau 2 lupa 4 sujud, kan itu. Ya, secara zahir. Ya, zahirnya seperti itu. Ya, akan tetapi para ulama tidak memaknai seperti itu.
para ulama memaknai bahwasanya di setiap sahwi sajdatan, setiap kelupaan itu ada 2 sujud. Maksudnya ini kelupaan berlaku untuk kelupaan apapun. Berlaku untuk kelupaan apapun. Ba'dama yusallimu, setelah salam. Setelah salam. Maka faedahnya pelajaran dari hadis ini adalah apa? Pelajaran dari hadis ini mungkin ada satu pelajaran. Hadis ini bisa menjadi tambahan dalil bagi sebagian ulama yang berpandangan sujud sahwi itu setelah salam secara mutlak. Sujud sahwi itu setelah salam secara mutlak. Ya. Sujud sahwi itu setelah salam secara mutlak. Ya. Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, menyelisih pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum salam secara mutlak. Kalau ini setelah salam secara mutlak. Bisa menjadi dalil. Baik. Lanjut. Satria sudah ketemu? Silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di as-sama'i syaqqat, pada ayat tersebut wa waqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rawahu Muslim. Baik. Hadis berikutnya, sekarang kita sudah selesai membahas sujud sahwi. Ya. Dan ini memasuki pembahasan sujud tilawah. Sujud apa? Tilawah. Apa sujud tilawah? Itu adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat sajdah. Ya, ketika mendengar ayat sajdah. Baik. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadis tentang letak-letak ayat sajdah yang ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya hadis nomor 274. Qala wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, sajadna ma'a Rasulillah, kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi, dalam maksudnya dalam membaca surat Idza sama'un syaqqat. Ya. Idza sama'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq, ya. Wa ma lahum la yu'minun wa idza quri'al Qur'anu la yasjudun. Maka ini ayat sajdah. Ya. Wa, dan pada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada ayat wa'budu lillahi ya apa? Kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, di ayat terakhir. Kalau itu sama syaqqat di yang mau akhir, ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini ada pelajaran. Pelajaran pertama, disunahkan untuk sujud tilawah pada surat Al-Insyiqaq. Ya, pelajaran pertama. Pelajaran kedua, disunahkan sujud tilawah pada surat Al-Alaq. Pada surat Al-Alaq. Maka 2 surat ini diantara tempat ayat sajdah. Diantara tempat ayat sajdah. Ya. Dan jumlah ayat sajdah dalam Al-Quran ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15. Dalam mazhab Syafi'i, ayat sajdah hanya 14. Sebagian ulama memandang ayat sajdah ada 15. Apa yang membedakan? Kacek siji kan berarti. Karena Imam Syafi'i memandang ayat sajdah dalam surat Shad itu bukan ayat sajdah. Itu bukan ayat sajdah. Ya, dalam surat Shad. Ya. Ya. Dalam surat As-Shad disebutkan wa kharra raki'an wa anab. Itu kadang di mushaf itu ada tanda sajdah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i bukan tempatnya sujud tilawah. Tapi sebagian ulama berpandangan itu juga sujud tilawah. Dan nanti hadisnya ada. Dalilnya apa kok itu sampai menjadi sujud tilawah. Hadis setelah ini akan kita baca. Oke, silakan dibaca lanjutannya. Mungkin saya bawa Satria, nggak apa-apa. Satria lagi.
Abbas radhiyallahu anhu qala sad laysat min azaim sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat sad itu bukanlah kekuatan gitu. Azaim itu apa mang? Tak artinya apa? Keharusan. Bukanlah keharusan untuk sujud. Maka ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahu Bukhari. Dan aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada ayat tersebut. Baik. Hadis berikutnya hadis 275 wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala beliau mengatakan shad, maksudnya ayat sajdah di surat Shad, yaitu dalam ayat berapa ini? Kita lihat. Ayat 15. Ayat 24 surat Shad. Wa kharra raki'an wa ana, di akhir surat. Di akhir ayat wa kharra raki'an wa ana. Kata sahabat Ibnu Abbas, laisat min azaimis sujud. Bukan termasuk azimah sujud. Azimah itu adalah sesuatu yang menegaskan, menetapkan. Ya. Maksudnya ya bukan sesuatu tempatnya sujud yang sangat ditekankan. Bukan sesuatu tempatnya sujud yang sangat ditekankan. Wa qad ra'aitu Rasulullah, dan aku sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu, beliau sujud fiha, di ayat tersebut. Maka di hadis ini ada satu faedah pelajaran. Ya. Tentang apa? Pelajarannya apa? Faedahnya apa? Hukum ayat sajdah di surat Shad. Ya. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan itu adalah ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, itu adalah ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud tilawah. Dalilnya apa? Mereka mengambil dari ujung hadis ini. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, dan aku melihat Nabi sujud di situ. Sujud di situ. Ya, itu alasan. Dan ini pendapat banyak dari para ulama. Pendapat kedua, Shad ini bukan termasuk penyebab sujud tilawah. Dan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang utama. Dalilnya apa? Alasannya apa? Mengambil bagian awal dari hadis ini. Laisat min azaimi sujud. Bukan sesuatu yang ditekankan untuk sujud. Bukan sesuatu yang ditekankan untuk sujud. Ya. Baik. Nah, ini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Ya. Baik, ala kulli hal, apa dampaknya? Apakah ada efeknya secara amal? Ada. Ada dampaknya secara amal. Dampaknya apa? Ketika orang itu sholat baca surat Shad, terus baca wa kharra raki'an wa ana. Kalau dia sujud tilawah, dia sujud setelah membaca ayat itu, dalam mazhab Syafi'i sholatnya batal. Kenapa? Karena itu bukan penyebab sujud tilawah. Ya, bukan penyebab sujud tilawah. Maka di situ dia menambahi satu rukun secara sengaja dalam sholat, yaitu sujud. Batal. Tapi pendapat ulama yang lain yang menyatakan itu adalah penyebab sujud tilawah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Kasusnya, bagaimana kalau misalkan imamnya bermadzhab non Syafi'i, makmumnya Syafi'i. Baca surat Shad, imamnya sujud, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Ganti madzhab. Ya, ganti madzhab, over madzhab ya. Maka di sini kalau dia mau tetap dalam koridor madzhab Syafi'i, kaidahnya makmum tidak boleh mengikuti imamnya dalam hal yang dia tahu itu membatalkan sholat. Apa yang harus dilakukan? Di sini dia mufaraqah. Dia niat mufaraqah silakan. Atau silakan dia berdiri menunggu. Enggak boleh ngikuti.
Tapi kalau dikhawatirkan ada fitnah, wah sujud gak sujud, gitu. Maka sebaiknya di sini dia tinggalkanlah mazhab Syafi'i, dia ikuti mazhab imamnya dalam masalah sujud tilawah ketika itu. Karena apa? Ada masalah yang lebih besar. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.